Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari persiapkan hati dan pikiran kita beribadah kepada Tuhan dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian nomor 684 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Dengarkanlah Tuhan kepada kita minggu ini, yaitu hukum yang ketujuh beserta maksudnya. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang
sesuai dengan kemudian. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi episode di ibadah kita minggu ini tertulis pada kitab Yesaya pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8.
Marilah kita baca secara responsorial. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Warta Jemaat Minggu tanggal 30 Mei 2001. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. Romawi 1 Pelayanan 01. Rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama akan menerima pemberkatan nikah saudari Erlan Mawani Boru Sinaga
Putri dari Bapak Parulian Sinaga Sri Manur Guru Nadia. Jemaat AKBP Resort Cimahi Jalan Singa Maharaja Wik keberatan dengan saudara Alrianto Menalu, putra dari Bapak Kedua Antoni Menalu, Sri Rumun Guru Sekian. Jemaat AKBP Resort Relawan 1 Distrik 31 Medan Utara. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul 9.30 bertempat di Gereja AKBP Resort Relawan 1. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Masmur Hendro Sigahuta, putra dari Bapak Abdel H. Sigahuta, Inang Desma Guru Silopi, almarhum Romasi Guru Parusi, Jemaat AKBP Resort Cimahi Jalan Singa Maharaja, Lik Hermon dengan Saudari Duita Guru Siomi, putra dari Bapak Pertemuan Siomi almarhum Persaulian Guru Bandung, Jemaat AKI Bandung Selatan Resort Bandung Daerah 12 Jawa Lampung. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 9 bertempat di Gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Singa Maharaja. Romawi 2, persekutuan atau koinonia 02. Jadwal pertanyaan malam dan sermon kategorial. Sehubungan dengan hari Minggu Nasional, maka pertanyaan wilayah, sermon kategorial dan delegasi diliburkan dalam satu minggu. 03. Anak lahir 1. Pada hari Jumat 21 Mei 2021 Tuhan telah menganugerahkan seorang putra di keluarga Ridoni Utasoi Boru lahir dari Nazaret. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Tuhan telah menganugerahkan seorang putra di keluarga Ricardo Sinitowa Boru Simajuta dari Kanaan. Anak-anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak-anak tersebut menjadi anak yang baik di tengah keluarga terlebih di hadapan Tuhan. 04. Calon siswa. Pada hari Selasa 25 Mei 2021 sermon Pahala telah menerima usulan dari Galilea untuk mengadakan calon siswa, yaitu Bapak Otnian Sihole Boru Simanjora. Semoga calon siswa yang telah diangkat menjadi pengikut pembekalan atau lain-lain siswa dengan baik di tengah-tengah gereja kita. Setelah warta ini dibacakan, kita berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. 05. Pertanyaan DPD HKBP Distrik 18 Jabar DIY. Hari Senin 31 Mei 2021 pukul 10 WIB akan dilaksanakan pertanyaan DPD HKBP 18 Jabar DIY bertempat di Gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah dan akan ditayangkan secara live streaming melalui YouTube channel. Setelah kebaktian akan dilaksanakan talk show dengan tema perempuan pejuang keluarga. Dimohon kepada seks perempuan gereja kita untuk mengikuti pertanyaan ini. Berita kebangunan 01. Rencana pelaksanaan pesta pembangunan. Terpujilah Tuhan, tahap demi tahap pembangunan gedung gereja HKBP Cimahi Jalan Singa Maharaja dapat berjalan dengan baik. Kebersamaan kita seluruh warga jemaat menjadi fondasi yang sangat kuat dan
pokok dalam melaksanakan dan meneruskan pembangunan ini sampai akhirnya berdiri bangunan gereja yang indah, agung dan bersahaja di kota Cimahi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa 3 minggu ini 30 Mei 2021 warga jemaat yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana pesta pembangunan ini sudah sebanyak 140 kakak. Total sumbangan 627.272,68 meter persegi. Pembayaran cash 341.200.000 dan mencicil 340.500.000. Mengingat dana yang dibutuhkan dalam pembangunan ini sebesar Rp1.540.000.000, maka dihimbau kepada seluruh warga jemaat supaya turut serta berpartisipasi bersama-sama bahu-membahu memenuhi dana pembangunan ini demi pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya apa yang kita rencanakan dan sampaikan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Lain-lain persembahan persepuluhan. Hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 gereja kita akan melaksanakan penyampaian persepuluhan. Penyampaian persepuluhan persembahan persepuluhan ini akan kita sampaikan ke depan secara spontanitas sesuai dengan buah iman. Marilah kita mempersiapkannya di dalam doa dan ungkapan syukur. Laporan keuangan pembangunan 23 Mei sampai 28 Mei 2021. Saldo minggu lalu 265.506.646. Pemasukan pertama, sumbangan pembangunan halaman gereja tangga utama 84.200.000. Pertama, D. Pardosi Boru Nadada, betanya 1 juta. I. Lukmetuan Boru Silaban, betanya 300.000. Aka Tutup Boru Limbo, betanya 500.000. E. Sikulian Boru Sagala, betanya 200.000. L. Siahan Boru Sikindau, betanya 1 juta. Ade Yumandau Boru Taganu, betanya 500.000. M. Purba Boru Situmorang, betesnya 1.500.000. R. Siahan Boru Sagala, betesnya 1.500.000. P. Marubau Boru Sianian, betesnya 2.500.000. S. Napitupulu Boru Sianipa, betesnya 3 juta. B. Nababan Boru Sianian, betesnya 25 juta. H. Siahan Boru Serigal, Bethlehem 3 juta. Ralam D. Nababan Boru Sianian, Bethlehem 25 juta. H. Siahan Boru Serigal, Bethlehem 3 juta. Sidua TP Simangora Boru Utadulu Efrata 5 juta. H. Utagal Boru Sidawu Hermon 5 juta. D. Situmor Boru Tasoy Hermon 1 juta. R. Sihoping Boru Kutuk Hermon 2 juta. H. Sialoho Boru Neimaho Hermon 12.500.000. A. Sihoping Boru Tobi Yerusalem 2.500.000. S. Sidaputan Boru Sidaban Yerusalem
1 juta. Di Sigitonga Guru Cimare-Mare Yerusalem 500.000. Putra Lamsatria Sioni Naposo Yerusalem 2.500.000. T. Samosin Guru Simarmata Jekul 500.000. T. Simajutan Guru Sitohang Jekul 2 juta. B. Sigalisi Guru Putar-Putar Jekul 700.000. Situa T. Pasaribu Guru Gunung Kaur India 1.500.000. I. Situmorang Guru Ritonga India 2.500.000. J. Sitangkang Guru Sikotang India 2.500.000. Y. Sijabat Guru Dananda India 500.000. J. R. Y. Sitorus Guru Tapubulun Nazaret 2 juta. Demikianlah warga Demak untuk dipilih Tuhan Yesus memberkati. Saudara kami yang kalau Tuhan, kami persilakan untuk memperkenalkan diri maju ke depan. Shalom. Orang sedang kita apa ya? Jadi besok pagi dong, so lepas datang diri makan datang pas udah kemudian tak. Jadi kami keluarga asih oleh 3 tahun 9 orang. Jadi lahir hari 11 April 1975 di Taboh Samosir. Jadi di bahasa-bahasa Tuhan bisa ada bahwa kamu umur 1 tahun jadi hamil hari rana dicukur masuk lagi ya. Jadi besok kami manggil di kamu satu orang amanah di rumah munah dan umur 5 kami yang munah asal ujian kami boy dari Padogas dan juga di kita terhubung dengan lebih harta. Soalnya tidak boleh pasal soal kata dalam diri kami mahoras kita melihat.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan berita sukacita di minggu hari ini, yaitu Minggu Trinitas, Ketritunggalan Allah, yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Demikianlah tertulis. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksian itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam berinteraksi dengan sesama kita, kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting untuk dibangun dan untuk ditumbuh kembangkan bersama. Kepercayaan itu sangat penting dan mahal harganya. Di tengah-tengah situasi kondisi yang kita hadapi saat ini, amat kepercayaan itu seperti sudah terkikis dan sudah mulai luntur. Apalagi di tengah kehidupan kita baik keluarga dan masyarakat, sudah ada istri tak lagi percaya kepada suaminya, suami tak percaya lagi kepada istrinya, pemerintah tak percaya kepada masyarakatnya, dan sebaliknya. Bahkan orang tua pun sudah tak percaya pada anaknya, anaknya juga pun sudah tak percaya lagi kepada orang tuanya. Ketika ketidakpercayaan terjadi dalam kehidupan kita akan terjadi, yaitu masalah dan perkara di tengah-tengah kehidupan kita. Ketidakpercayaan itu bisa membuat susah atau membuat kehidupan kita menjadi perkara-perkara yang besar. Artinya menjadi percaya itu tidaklah mudah. Apalagi mempercayai Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena percaya kepada Kristus bukan sekedar dia menyebut nama Tuhan Yesus, tetapi percaya kepada Kristus adalah itu membutuhkan proses yang amat panjang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, ketika kita sebagai orang Kristen, kita hendaknya harus terus belajar mempercayai Allah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita berani percaya kepada Allah, sesungguhnya hidup kita akan sia-sia. Kalau kita tak percaya kepada Allah, siapa yang percaya? Maka firman Tuhan saat ini dalam Injil Yohanes mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempercayai Allah, bagaimana kita mempercayai Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, turun ke dunia ini bersama-sama dengan kita. Itulah puncak kepercayaan kita pada saat ini. Di tengah-tengah debat diskusi tentang siapakah Allah dan orang Kristen, tetapi dalam iman kita dalam Injil Yohanes bahwa puncak kepercayaan kita adalah ketika kita percaya Allah yang Maha Agung itu telah berinkarnasi menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Maka yang pertama untuk mempercayai Allah itu pada ayat 31 dikatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk daripada bumi yang berkata-kata bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga
Dia itu di atas segalanya. Kekaguman kita adalah Allah itu mau berinkarnasi menjadi manusia, Allah yang kekal itu menjadi manusia, sehingga kita mengenal siapa Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal bagaimana surga itu. Tidak ada yang bisa mengajarkan tentang surga kecuali Dia yang datang dari surga. Kristus datang dari surga. Dia adalah Allah memperkenalkan ke dunia ini apakah surga, di manakah surga, dan setiap orang percaya tidak akan dibawa ke surga. Omong kosong ketika berkata tentang surga, tapi dia tidak dari surga. Kristus adalah Tuhan kita, datang dari surga, dari atas turun ke dunia ini memperkenalkan kerajaannya. Surga tempat kehidupan orang-orang yang percaya. Kekaguman kita adalah Yesus yang datang itu berasal dari surga. Dia di atas segalanya. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya Kristus yang kita imani itu harus menjadi sumber yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak beriman kepada Dia, sesungguhnya hidup kita adalah sia-sia. Dia telah memperkenalkan siapakah dirinya, bahwa Dia adalah Allah yang datang dari surga, turun ke dunia ini bersama-sama dengan manusia. Maka di dalam kehidupan kita mengingat, jangan biarkan sumber-sumber lain itu mendiami kehidupan kita. Hanya Kristus sajalah yang menjadi sumber utama yang paling penting dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, kepahitan, kebencian, kekecewaan, jangan biarkan itu menjadi sumber kehidupan kita. Tetapi ketika beriman kepada Kristus, sesungguhnya suara-suara masa lalu itu akan hilang ketika suara Kristus lebih besar di dalam kehidupan kita, sehingga masa lalu itu, kepahitan, kebencian akan tenggelam, akan gagal ketika kita mau mempercayai Kristus yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, mempercayai Allah dan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Konsep Trinitas atau ketritunggalan Allah Alkitab sampai sekarang dan mungkin sepanjang masa akan menjadi bahan diskusi yang tidak akan ada batasnya. Ingat, kemampuan manusia memahami Allah itu terbatas. Karena Allah itu tidak terbatas, pikiran kita terbatas. Ketika kita berkata Allah itu berkuasa, bukankah Dia bisa menjadi manusia? Bukankah Dia bisa menjadi roh yang di dalam kita? Itulah kemampuaannya. Pemahaman kita terbatas tentang siapakah Allah. Orang yang paham betul tentang Allah, sesungguhnya dia tidak kenal siapa Allah. Karena siapapun kita tidak bisa memahami Allah secara sempurna, karena Allah itu adalah misteri dalam kehidupan kita. Tapi firman Allah dalam Kristus memperkenalkan siapakah dirinya, tapi tak sepenuhnya sebagai manusia memahami siapakah Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan ada pikiran kita untuk memahami Allah yang tidak terbatas ini di dalam kehidupan kita. Injil Yohanes sangat menekankan keilahian Kristus, sehingga sangat jelas bagaimana Injil memperkenalkan Yesus Kristus dalam keilahiannya yang diperhadapkan dengan respon manusia terhadap Kristus sendiri. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Yesus itu berasal dari atas, berasal dari surga, dan posisinya adalah di atas segalanya. Oleh karena itu, Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Itulah yang menjadi iman kita. Ketika kita perdebatan dalam kehidupan kita tidak perlu perdebatkan, tidak perlu membela diri kita, tidak perlu membela Tuhan, untuk membela kita kepada Tuhan. Tanpa membela kita Tuhan tetap berkuasa. Dia tidak perlu membela kita, karena tanpa kita pun Dia tetap Allah yang berkuasa. Justru Dialah yang dapat membela kita, bukan kita yang mau membela Dia. Karena dengan kekuasaannya tetap kekal selamanya. Maka kehidupan kita sebagai percaya, imanilah Dia yang datang dari surga, lahir di dunia ini. Tentu sebagai manusia Dia harus lahir, tapi dari surga, namanya dari surga, dan Dia
bertumbuh dan berkembang sebagai manusia, dan tidak satu pun ditemukan kesalahannya, karena dia adalah Maha Kuasa. Oleh karena itu, setiap kehidupan kita yang percaya, hendaknya kita mengimani bahwa Dia adalah Allah kita sesungguhnya yang kita percaya. Ketika Allah berkata, siapakah Dia, bagaimana Tuhan kita? Kita mengatakan sebelum Abraham jadi, Dia sudah ada. Kita bukan juga mengenang Yohanes 8 ayat 58. Dikatakan demikian, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tidak ada seorang pun yang mengenal Kristus Allah kecuali Kristus yang telah menyatakannya. Maka kita bersyukur karena Dia yang dunia ini menjadi Allah. Dia memperkenalkan siapa Allah. Kita perlu mengingat Yohanes pasal 1 ayat 18. Apa dikatakan di sana? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di bangku Bapa, Dialah yang menyatakannya. Pengenalan kita tentang Allah karena Kristus yang telah memperkenalkannya. Tidak ada seorang pun mengenal siapa Allah, tapi Dia memperkenalkannya dengan bentuk kasih-Nya, penyelamatannya, anugerah-Nya, membuat kita mengenal siapa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bersyukur karena dunia Allah yang memperkenalkan dirinya di tengah-tengah dunia ini, dan kita semakin mengimani bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang mengasihi kehidupan kita, Allah yang tidak saja menciptakan dunia ini, tapi juga menebus kita dari segala dosa dan menganugerahkan Roh-Nya untuk melindungi kita. Di tengah-tengah banyak yang kita alami kehidupan kita ini, Roh Tuhan itu selalu menjaga kehidupan kita. Gereja semakin berkembang, jemaat Kristus semakin berkembang, meskipun di bawah semakin merambat, karena Roh Allah tetap terus bekerja dalam kehidupan kita. Ancaman penderitaan yang ada pada saat ini itu bukan hal yang baru. Semenjak Yesus datang ke dunia ini, peristiwa ancaman itu, peperangan itu, pendudukan itu sudah dimulai. Para murid sudah memulai peperangan itu. Semua orang Kristen berulang-ulang juga mulai peperangan itu. Pada akhirnya, setiap orang berperan pada imannya kepada Kristus, dia akan menerima obat. Maka kita tidak mengimani Kristus itu, setiap kita akan berkemenangan pada akhirnya. Meskipun kita seolah-olah menang, dan pada akhirnya yang menang itu adalah orang-orang yang setia kepadanya. Yesus dunia yang belum diri dan dia akan dalam kita orang lagi. Jadi kalau di selalu terakhir kita selalu menang apapun anak-anak ini kita bisa tak bertahan setia kepada Kristus. Pada akhirnya kita yang setia akan beroleh kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, aminan bagi kita mempercayai Allah itu. Pada ayat 32 dan 33 aminan dikatakan demikian. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksian itu. Ayat 3. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Kristus yang dunia ini tidak seorang pun yang percaya. Sebagai rupa manusia, kalau anak Allah bagaimana mungkin tidak menerimanya, tetapi kesaksiannya. Tetapi berita keselamatan itu terus diberitakan, dan pada akhirnya pada dunia, siapa yang menerima kesaksian itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Dan pernyataan tentang Allah itu telah dibuat oleh Kristus di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita semakin percaya Kristus telah meningkatkan kebenaran Allah. Maka biarlah kita memberikan diri kita kepada Kristus, berjumpa dengan Kristus, maka kita akan terus mengalami, menerima kebenaran dan kesaksian yang telah dinyatakannya dalam kehidupan kita. Dia hadir untuk memberitakan kebenaran, kita pun juga ada saksinya untuk menyatakan kebenaran. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah mengajarkan kita permusuhan, tapi justru hidup saling mengasihi, berbuat kebenaran, karena itulah Dia yang telah memperkenalkan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Yang ketiga, aminan pada ayat 36 dikatakan Kristus itu berotoritas atas segala-galanya. Dia berotoritas atas segala-galanya. Maka setiap kehidupan kita biarlah menggantungkan hidup kita
hanya kepada yang berkomunitas saja di atas segala-galanya, bukan kepada yang lain. Biarlah Allah Tuhan saat ini semakin meneguhkan iman kita untuk percaya penuh kepada Allah. Jangan sampai mengenal Allah sekedar ketika kita bersuka cita, tapi apapun yang kita alami, bahkan di pandemi ini, lihatlah cara Allah terus memperkenalkan dirinya dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah pilih, tapi dia selalu memberikan suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lihatlah Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Imani Dia, apapun yang kita alami, imani Dia, karena Dia sungguh Allah yang telah menjadi manusia, mengenalkan dirinya kepada kita. Kita bersungguh menjadi orang Kristen yang percaya kepada-Nya. Atau undang orang dan Hosea, kami sepenuh hati sampai kematian. Kita alami ini sampai mati, iman percaya kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Dan bersyukur karena kami telah menasihatkan dalam kehidupan kami. Engkau perkenalkan kami melalui hadiran dan anak Kristus dari surga untuk datang ke dunia ini, memberikan kasih-Mu, menyelamatkan, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang sakit, memberikan orang-orang kekuatan kepada orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Dan semua itu kami terima karena Engkau telah memperkenalkan diri untuk kehidupan kami. Ajak kami bersetia kepada-Mu dan terus percaya kepada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah apapun yang kami alami, apapun yang kami alami Tuhan, dan kami tidak pernah luput dari hati kami. Dan kami mengimani Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami yang telah memenuhi segala sesuatu dalam kehidupan kami dan mengenal siapa Engkau dalam kehidupan kami. Ajak kami Tuhan untuk bergantung sepenuh padamu, karena Engkau adalah Allah yang telah bebas di tengah-tengah dunia ini. Sehingga apapun yang kami alami, kami terus bersandar hanya kepadamu saja. Berkati terus Tuhan, biarlah kami berhadir menjadi berkat bagi dunia ini. Sebab Engkau yang membawa kebenaran dan sukacita bagi dunia. Dan demikian Tuhan yang memanggil sebagai orang Kristen, orang percaya, menjadi berkat dan membawa kebenaran di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sehingga kita melihat bahwa anak-anak Tuhan, anak yang lahir untuk mengerti dan mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Bukan sekedar hanya memanggil Tuhan saja, tapi benar-benar kami hidupi atas iman kami kepadamu saja. Engkau berkati seluruh jemaat untuk apa? Untuk kerja kita masing-masing, Tuhan yang memberikan berkat berlimpah, memberikan kesehatan dan sukacita bagi mereka. Oh, dan Tuhan bagi yang sakit akan memudah penyakit mereka dengan tangan yang kudus untuk memberikan kesembuhan. Berkat Tuhan untuk mendapat hubungan, bila Tuhan yang memberikan kemenangan dan kekuatan dan iman yang itu, bahwa di balik mereka akan sesungguhnya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan Tuhan mengimani Tuhan untuk cara yang berbeda dengan Tuhan pandemi COVID ini Tuhan. Kami meyakini Tuhan tetap terus mengasihi kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat dalam setiap hari. Tuhanlah yang melimpahkan berkat-berkat dari surga ke tengah-tengah kehidupan mereka, dan sejahtera Tuhan anugerahkan ke tengah-tengah masing-masing keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yaitu Aman Siburi yang mau ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Tuhan kuat dan mampukan dia Tuhan, agar dia bersama dengan Tuhan untuk Tuhan tuntun dan mampukan dia melayani dengan seluruh hati. Terima kasih Tuhan, kami bertambahnya pelayan dalam gereja ini, mungkin kami menghadirkan kerajaan di tengah-tengah dunia ini, terkhusus di tengah-tengah gereja ini. Biarlah Allah yang boleh kuat dan teguh imannya terus memberitakan kita keselamatan di tengah-tengah gereja dan dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Kristus yang kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita berdoa.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayani kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Berikan kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil ini di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.